Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Takdal Gajah dengan NIM 4201 dari Rombel Pendidikan Fisika Mata. Di sini saya akan menjelaskan atau tentang efek fotolistik dengan simulasi PET. Oke, jadi langsung saja ke PET-nya. Oke. Oke, di sini saya akan uh, menjelaskan pengertian dulu dari efek fotolistrik. Efek fotolistrik sendiri adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi abang tergantung pada jenis permukaan. Elektron yang dipancarkan dengan cara ini disebut fotoelektron. Terus di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang akan digunakan pada praktikum efek fotolistrik yang terdapat pada PET ini. Yang pertama ada tabung vakum. Di sini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya efek fotolistrik. Terus di tengah-tengah sini terdapat elektron-elektron yang bergerak. Yang kedua ada plat logam. Plat logam yang berfungsi sebagai katoda di kutub positif dan berfungsi sebagai anoda di kutub negatif. Yang ketiga ada baterai. Di sini dapat dilihat juga nilai potensial dari tegangan baterai itu sendiri. Terus ada current adalah arus. Dapat dilihat juga arus fotoelektron yang ditemukan dari eksperimen yang ditimbulkan. Oke. Terus yang kelima ada tombol play pause di sini yang digunakan untuk memulai ataupun tidak ya praktikumnya. Terus yang keenam ada sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Yang ketujuh ada intensitas cahaya. Kita di sini intensitasnya kita bisa mengatur dari 0 sampai 100%. Terus di situ ada panjang gelombang cahaya. Kita juga bisa mengatur panjang gelombang cahayanya yang bisa digunakan. Terus di situ ada sasaran. Nah, di sini sasaran maksudnya yaitu jenis logam yang akan digunakan pada eksperimen. Ada natrium, seng, tembaga, kalsium, platinum, dan lain-lain. Tinggal klik aja ya caranya. Terus di situ ada komponen grafik. Nah, di sini ada 3 grafik yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada grafik pengaruh tegangan baterai terhadap arus. Yang kedua ada pengaruh intensitas cahaya terhadap arus. Yang ketiga ada pengaruh frekuensi cahaya arus. Oke, habis itu kita masuk ke inti praktikum, mana pengaruh intensitas cahaya dalam efek fotolistrik. Itu semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin banyak elektron yang terlepas dari plat logam. Dilanjut dengan pengaruh frekuensi sumber cahaya dalam proses efek fotolistrik, yaitu semakin menaikkan frekuensi sumber cahaya, maka jumlah elektron yang terlepas dari plat logam akan semakin banyak dan semakin cepat pula pergerakannya. Begitu sebaliknya, ketika menurunkan frekuensi, elektron yang terlepas dari plat logam akan semakin berkurang seiring dengan mengecilnya nilai frekuensi. Terus dilanjut dengan pengaruh sumber tegangan terhadap proses pada efek fotolistrik. Semakin tinggi nilai dari sumber tegangan, maka elektron yang keluar dari plat logam akan bergerak semakin cepat. Itu juga sebaliknya. Terus di sini saya akan menjelaskan grafik, ketiga grafik ini satu persatu. Oke, karena bisa ditutup dulu grafiknya. Yang pertama itu pengaruh intensitas cahaya. Oke, di sini intensitas cahaya 100, maka elektronnya yang keluar semakin banyak dan semakin cepat.
Terus coba ke intensitas cahayanya dikurangi. Nah, elektronnya bergerak semakin sedikit dan semakin lambat pula. Di sini dapat disimpulkan semakin tinggi intensitas cahayanya, maka jumlah elektron yang terlepas pada kulit logam semakin banyak dan semakin cepat. Tuh. Disimpulkan juga intensitas cahaya juga berpengaruh terhadap banyak dan cepatnya elektron yang keluar dari kita. Terus dilanjut dengan pengaruh frekuensi sumber cahaya dalam proses efek fotolistrik. Oke, di sini frekuensi semakin dinaikkan atau semakin dikurangi. Nah, maka elektron yang keluar semakin sedikit. Tuh, coba kalau frekuensinya dinaikkan, maka elektron yang keluar akan semakin banyak dan semakin cepat. Terus di sini coba kita ubah logam yang buat tembaga misalkan. Nah, terlihat bedanya karena di sini beda logam, maka memiliki ambang frekuensi yang berbeda-beda. Tuh. Terus di sini saya akan menjelaskan grafik yang pertama, yaitu pengaruh tegangan baterai terhadap arus listrik atau begini. Maka di sini grafiknya belum mulai ya. Di sini dikecilkan dulu baterainya. Nah, akan turun grafiknya. Terus di sini coba kita naikkan tegangan baterainya. Oke. Grafiknya akan ke atas gitu. Jadi di sini semakin tinggi tegangan baterainya, maka akan semakin tinggi juga arusnya dan akan mempengaruhi grafik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Nah, di sini akan naik gitu. Jika tegangan listriknya semakin gede, maka arusnya akan semakin besar juga. Bisa dilihat di sini. Nah, akan naik gitu. Ada ambang batas tertentu. Nah, bisa dilihat. Oke, disebutkan juga semakin tinggi tegangan baterainya, maka akan semakin tinggi arus listrik yang dihasilkan. Di sini beralih ke tab grafik yang kedua, yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap arus listriknya. Oke, ini coba kita lihat arusnya dan kita lihat intensitas cahayanya. Nah, oke, grafiknya semakin naik kalau kita naikkan intensitas cahayanya. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi intensitas cahayanya, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Jika jika semakin kecil intensitas cahayanya, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, bisa dilihat pada naik turunnya grafik pengaruh intensitas cahaya terhadap arus. So, di sini next kita tutup tabel pengaruh intensitas cahaya terhadap arus listrik. Tabel yang terakhir yaitu pengaruh frekuensi cahaya terhadap energi elektron. Oke, frekuensi cahaya. Coba kita lihat kecilkan frekuensi cahaya. Maka grafik energi yang dihasilkan akan semakin turun. Bisa dilihat di sini gerakannya akan semakin lambat dan elektronnya akan semakin sedikit. Oke, coba kita naikkan frekuensinya. Oke, frekuensi semakin naik,
maka energi yang dihasilkan energi elektronnya akan semakin tinggi. Bisa dilihat elektron di sini yang terlepaskan akan semakin banyak dan semakin cepat juga gerakannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bahwa frekuensi cahaya berpengaruh terhadap energi elektron yang dihasilkan. Seperti pada grafik, semakin tinggi frekuensi cahaya yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi energi elektron pula yang dihasilkan. Oke. Maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang pertama, intensitas cahaya intensitas cahaya berpengaruh terhadap banyaknya elektron yang terlepas pada zat logam. Semakin tinggi intensitasnya, maka akan semakin banyak elektron yang dihasilkan. Terus di sini frekuensi cahaya juga berpengaruh, yaitu semakin tinggi frekuensinya, maka akan semakin banyak elektron yang dihasilkan dan semakin cepat pula gerakan elektronnya. Terus di sini jenis logam juga memiliki ambang frekuensi yang berbeda-beda. Terus dilanjut kesimpulan selanjutnya yaitu semakin semakin tinggi tegangan baterainya, maka akan semakin tinggi arus yang dihasilkan pula. Lanjutkan di sini pengaruh intensitas cahaya terhadap arus listrik. Semakin tinggi intensitas yang dilakukan atau dihasilkan, maka akan semakin tinggi juga arus listriknya. Intensitas juga berpengaruh kepada arus listrik yang dihasilkan. Itu kesimpulan yang terakhir, semakin besar frekuensi, maka akan semakin tinggi juga elektron yang dihasilkan. Tuh, oke. Mungkin itu sekian presentasi taktum tentang efek fotolistik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Habib Tatak Friansyah minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.